Salam jumpa sahabat wanita. Wanita berpengharapan hadir di ruang dengar Anda bersama saya Anneke. Hari ini cuaca di sekitar studio cerah sekali. Saya berharap cuaca di sekitar tempat tinggal Anda cerah juga dan Anda bisa melakukan semua aktivitas dengan baik. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menanggapi acara ini dan kami terus menunggu tanggapan Anda selanjutnya. Bisa saran, usul, pertanyaan, juga pengalaman Anda. Hari ini di bagian pertama acara ini, temulawak dan manfaatnya adalah informasi yang ingin saya bagikan untuk Anda. Di bagian kedua nanti, belajar dari Daniel di Gua Singa adalah pelajaran penting yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, tanaman temulawak punya nama Latin Curcuma santorisa. Yang biasa dimanfaatkan adalah bagian rimpangnya karena kaya kandungan antioksidan. Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia, banyak ditemukan terutama di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, bahkan di Sulawesi Utara dan Selatan. Dalam sebuah penelitian yang pernah dilakukan, didapatkan hasil bahwa rimpang temulawak mengandung beberapa bahan yang bermanfaat bagi kesehatan. Minyak atsiri temulawak mengandung limonina yang mengharumkan, sedangkan kandungan flavonoidanya berkhasiat menyembuhkan radang. Minyak atsirinya juga bisa membunuh mikroba. Pati rimpang temulawak merupakan salah satu kandungan dalam jumlah yang cukup besar, berbentuk serbuk warna putih kekuningan, dan menjadi sumber karbohidrat. Pati ini adalah jenis yang mudah dicerna, sehingga baik untuk makanan bayi atau makanan orang yang baru sembuh dari sakit. Ada juga zat kurkuminoid yang memberikan warna kuning pada rimpang temulawak. Kurkuminoid pada rimpang temulawak ini bersifat antibakteri, hepatoprotektor atau pelindung lever, anti kanker, anti tumor, dan dapat menurunkan kadar kolesterol. Sangat baik juga untuk antispasmodik karena bekerja di otot halus usus dan juga sebagai obat kolagoga atau zat peluruh batu empedu. Temulawak atau Curcuma santorisa memang punya banyak manfaat. Yang pertama, bisa menangkap radikal bebas. Antioksidan adalah senyawa yang bekerja secara sinergis dalam menangkap radikal bebas dengan cara menghambat reaksi oksidasi. Beberapa penelitian melaporkan adanya potensi antioksidan alami dari ekstrak Curcuma santorisa. Selain itu, sifat antioksidan pada temulawak sangat berkontribusi pada penggunaan tradisionalnya dan sudah digunakan sebagai obat radang sendi. Radang sendi ini penyebab utamanya adalah reaksi peradangan pada sendi yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas inilah yang diatasi oleh temulawak. Dalam penggunaan tradisional, bau temulawak juga bisa menangkal bau tidak sedap. Rimpang temulawak yang sudah diparut dan direbus, kalau dikonsumsi rutin, bisa menangkal bau badan dari dalam tubuh. Mengkonsumsi temulawak juga mampu membersihkan darah, tapi caranya sedikit berbeda. Rimpang temulawaknya harus diiris tipis dan dijemur, barulah diseduh dengan air hangat dan gula merah. Untuk mengatasi kelelahan, seduhan temulawak dengan madu atau gula aren dan air hangat juga mampu membuat tubuh lebih rileks, sehingga temulawak bisa dikonsumsi untuk mengatasi kelelahan. Selain itu, khasiat tradisional Curcuma santorisa untuk perawatan kulit juga tidak terlepas dari kemampuan antioksidan ini. Aktivitas antioksidan sudah diteliti
punya efek pada pencegahan penuaan kulit. Kemampuan antimikroba Curcuma santorisa dimungkinkan karena kandungan senyawa fenoliknya yang mampu menahan sitokinesis pembelahan sel dan multiplikasi sel bakteri. Sementara kemampuan ekstrak etanol Curcuma santorisa bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri E. coli untuk mengatasi diare. Selain itu, kemampuan minyak atsiri untuk menghambat bakteri pada kulit yang memunculkan jerawat membuat temulawak mampu difungsikan menjadi obat jerawat. Kemampuan antiinflamasi yang sudah lama diteliti pada temulawak, kurkuminnya yang terkandung di dalamnya juga punya sifat antiinflamasi yang lebih kuat daripada turunan kurkuminoid lainnya. Penelitian pada temulawak juga menemukan adanya senyawa yang menunjukkan aktivitas antitumor yang signifikan. Santorisolnya secara signifikan menekan induksi bintik tumor dan kurkuminnya menghambat pertumbuhan selnya. Efek dari ekstrak Curcuma santorisa juga punya sifat antidiabetes. Temulawak teruji bisa menurunkan tingkat glukosa serum dan trigliserida. Lagi-lagi ada kemampuan dari senyawa antioksidan yang punya efek baik bagi kesehatan. Aktivitas hepatoprotektif Curcuma santorisa yang menunjukkan bahwa temulawak punya potensi untuk melindungi hati atau liver terhadap berbagai hepatotoksin atau racun. Dalam penelitian yang lain juga membuktikan bahwa temulawak punya potensi sebagai pencegah kerusakan mukosa lambung karena kandungan antioksidan seperti flavonoid, fenol, dan kurkumin yang dimilikinya. Minyak atsiri yang terkandung pada temulawak menjadi racun alami yang bisa juga dimanfaatkan untuk mengusir nyamuk. Mengkonsumsi temulawak juga punya manfaat meningkatkan nafsu makan. Kandungan atsiri dalam temulawak yang berperan bisa meningkatkan nafsu makan itu. Temulawak juga bisa membantu menurunkan kolesterol jahat karena kandungan kurkuma yang cukup ampuh mengatasi kolesterol LDL. Seorang pakar temulawak pernah menyebutkan bahwa kurkuma dan minyak atsiri pada temulawak bisa membantu mengatasi penyakit seperti MAH. Bahkan relatif aman dari efek samping dibandingkan mengatasi MAH dengan obat kimia, meskipun khasiatnya tidak diperoleh dengan instan. Antioksidan dalam temulawak lagi-lagi punya manfaat yang beragam. Zat ini bisa mencegah atau memperlambat kerusakan sel oleh radikal bebas, sehingga kalau rajin dikonsumsi, temulawak bisa meningkatkan stamina. Kandungan dari temulawak bisa membantu menghilangkan radikal bebas pada tubuh. Ini merupakan efek dari antioksidan yang memicu kerusakan pada ginjal dan juga bisa dijadikan obat untuk gejala batu ginjal. Tapi jangan lupa, selalu konsultasilah dengan dokter karena penyakit ginjal tentu membutuhkan penanganan yang intensif. Jadi sahabat wanita, temulawak atau Curcuma santorisa sudah lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional, bahkan obat herbal yang bisa menangkap radikal bebas, mengatasi radang sendi, mengobati bau badan, membersihkan darah, mengatasi kelelahan, mencegah penuaan, sebagai antimikroba juga, bisa mengatasi diare, sebagai obat jerawat juga, anti peradangan, anti kanker dan tumor, anti diabetik, bisa melindungi hati atau liver, bisa melindungi lambung juga, bisa mengusir nyamuk, bisa meningkatkan nafsu makan, bisa menurunkan kolesterol jahat, bisa mengobati sakit MAH, bahkan bisa meningkatkan stamina dan mengobati penyakit ginjal.
Temulawak yang berteman dengan kunyit dan jahe dipercaya bisa meningkatkan stamina, menjaga sistem kekebalan tubuh, serta menjaga kesehatan saluran cerna. Mencampur temulawak dengan kencur, jahe, kunyit, dan asam jawa yang direbus sampai mendidih dan bisa dikonsumsi saat masih hangat, berfungsi untuk mengobati bau badan yang kurang sedap. Temulawak bisa juga diparut dan direbus dengan 1 liter air untuk didinginkan dan diminum sehari 1 gelas saja. Selain itu, rimpang temulawak bisa juga dimasak dengan asam kawak dengan 2 gelas air dan ditambahkan sedikit gula aren. Biarkan sampai mendidih, saring airnya, dan minumlah selagi hangat. Temulawak ini bisa diseduh dengan madu atau gula aren karena akan lebih nikmat rasanya. Hati-hati, temulawak tidak boleh dikonsumsi sembarangan karena punya efek samping, dan jangan dikonsumsi berlebihan juga. Kalau dikonsumsi terus-menerus dalam dosis yang tinggi, temulawak justru bisa menyebabkan mual dan sakit perut. Jadi sekalipun banyak manfaatnya, tidak kalah penting juga memanfaatkan temulawak dengan dosis yang tepat, 1 hari maksimal 1 gelas saja. Dan jangan lupa untuk tetap konsultasi dengan dokter Anda. Sahabat wanita, pelajaran kita tentang temulawak atau Curcuma santorisa sudah kita dengar bersama. Semoga pengetahuan ini menambah wawasan Anda untuk bisa memanfaatkannya dan tetap menjaga kesehatan tubuh. Pelajaran yang lain akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati, belajar dari Daniel di Gua Singa. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Sahabat, nama Daniel tentu sudah tidak asing bagi anak-anak yang sering pergi ke sekolah minggu dan mendengar banyak kisah atau cerita mengenai Daniel. Nama Daniel sudah sangat terkenal, bahkan banyak orang tua yang memberi nama anaknya Daniel. Ada satu kisah Daniel yang sangat terkenal
dan sering kita membaca dan mendengarnya, yaitu ketika Daniel berada di sebuah gua singa. Mengapa Daniel berada di gua singa? Ia sengaja dilemparkan ke dalam gua singa karena Daniel tidak taat kepada raja. Siapapun yang masuk ke gua singa pasti akan mati diterkam singa. Tetapi ternyata Daniel tidak mati. Mengapa singa-singa dalam gua itu tidak menerkam Daniel? Mari kita mendengar kisahnya yang saya ambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 14 sampai 24. Inilah kisahnya. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa, karena ia percaya kepada Allahnya. Sahabat, itulah kisah Daniel dalam gua singa. Setelah Daniel berada di gua singa selama semalaman, raja ingin mengetahui keadaan Daniel. Maka pagi-pagi raja mendatangi gua singa dan berusaha mengecek keadaan Daniel. Dan raja bertanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel menjawab, Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku,
karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Untuk membuktikan bahwa Daniel tidak diterkam oleh singa-singa di gua, Raja memerintahkan agar Daniel ditarik dari gua singa. Dan ketika Daniel sudah berada di luar gua, Raja dan para pegawai istana melihat tubuh Daniel masih utuh, tidak ada yang terluka. Daniel telah dilindungi oleh Tuhan, karena Daniel lebih taat kepada Tuhan daripada kepada raja. Singa pun tidak melakukan apa-apa ketika malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa-singa di gua singa itu. Sahabat, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Daniel dalam gua singa itu? Pertama, kita melihat satu pelajaran yang penting, yaitu tentang iman Daniel. Daniel sangat percaya dan taat kepada Allah. Dan Allah melakukan kebaikan, bahkan keajaiban, bagi orang yang percaya kepadanya. Melalui kehidupan Daniel, Allah dimuliakan. Raja dan semua orang yang menyaksikan keajaiban pada diri Daniel tentu sangat kagum, dan bahkan sang raja memerintahkan seluruh rakyat untuk takut dan gentar kepada Allah yang disembah Daniel. Dalam kitab Daniel 6 ayat 26 dan 27 dikatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sahabat, kisah Daniel di gua singa ini sungguh membuat saya takjub akan kebesaran Tuhan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Oleh sebab itu, saya semakin hari semakin percaya kepada kuasa Allah. Saya juga belajar dari Daniel. Ia seorang anak muda yang percaya sungguh-sungguh dan taat kepada Allah dan kepercayaannya. Itu ditunjukkan dalam hidup Daniel. Daniel selalu berdoa dan menyembah Allah yang ia percayai. Ia menolak untuk menyembah dan memohon doa kepada raja. Daniel tetap gigih menyembah Allah yang ia percayai. Semoga Anda juga demikian. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita. Wanita berpengharapan akan hadir lagi di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pengalaman, punya pertanyaan, atau mau menanggapi acara ini, silakan langsung kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Ana mohon diri, sampai jumpa.